box selanjutnya. Silakan Mas Anies untuk memilih box mana untuk pertanyaan kali ini. 3. Apa isi dari box 3? Silakan. Oh, play or pass. Pak Anies, ini ada play or pass. Pak Anies pilih play or pass. Box ketiga ini. Play or pass. Play ya. Pak Anies siap ya? Saya akan kasih beberapa pertanyaan cepat. Ini merupakan pilihan dari 2 figur atau 2 objek. Jawab dengan cepat tanpa perlu mengedipkan mata, Pak. Wah. Jangan dipikirin, Pak. Jangan dipikirin. Nanti follow up komennya setelah semua dibacakan. Oh, dipikir kalau play itu mainan kita. Bukan, Pak. Ini playnya Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita mulai. Silakan. Keren banget. Yang pertama, Pak, AHY atau Khofifah? Sebagai pasangan AHY dan Khofifah. Harus boleh. Asal Cepat. AHY atau Khofifah? Jadi Langkah aja di belakang, Pak. Di belakang, Pak. AHY atau Khofifah? Pokoknya sebagai pasangan saya pilih AHY Khofifah, saya pilih Ferry Farhati, istri saya. Oke. Nggak boleh. Lanjut yang kedua. Sandiaga Uno atau Riza Patria? Sebenarnya dua-duanya. Tapi Nggak boleh. Yang terakhir aja kalau gitu. Riza Patria. Warna biru atau warna merah, Pak? Kok tahu, Pak? Itu ya. Warna aja loh, Pak, bukan Iya, apa-apa. Kan kita punya favorit color Biru atau masing-masing. merah? Ya udah, ini yang saya pakai aja nih. Warna biru. Biru. Oke, lanjut. Jadi sekarang lagi pakai biru. BTS atau Soneta? Soneta aja nih. Soneta. Sayang sekali. Bapak. Aduh. Harusnya pilih BTS, Pak. Kenapa? Pertama, pendukungnya banyak banget generasi milenial. Ya. Pasti kan Bapak kalau, Bapak pecinta BTS, ARMY, pasti coblos Bapak tuh. Oh, ini Kedua, cocok jadi konsultan politik nih. kedua, BTS, B-nya kan Baswedan. Iya. Oke, thank you. Pak Haji Roma. Parah banget Kiki Pak Haji. Bilangnya penontonnya dikit. Oke, tepuk tangan. Nanti badak ini. Dan kita akan masuk ke kotak selanjutnya, pemirsa. Langsung saja, Mas Anies memilih kotak Yang belum dibuka paling bawah nih ya. 8. 8 ya. Oke, apa isi kotak nomor 8? Who am I? Wow. Oke, penasaran Mas Anies untuk meyakinkan Bu Ferry waktu itu dengan kata-kata itu ngelamarnya dulu apa yang disampaikan sih? Nah, ini apa yang membuat Bu Ferry bisa teryakinkan? Karena nama Ferry tadi begitu disebut di setiap pilihan yang ada. Seperti apa kata-kata yang disampaikan waktu ngelamar Ibu? Waktu itu ngelamar agak fungsional sih. Maksudnya fungsional? Agak fungsional itu maksudnya, ya saya sampaikan ini rencana hidupnya begini, kemudian Terstruktur ya, Pak? Terstruktur tuh. Jadi saya punya rencana begini, kemudian berharap Ferry bisa bersama-sama dalam jalan ini. Kok semua. ada Gitu, agak kira-kira. malu-malu, ada blushing Iyalah, gitu ya? malu-maluan pertama kali gitu kan. Karena dari dulu udah dibilang bahwa saya akan jadi calon presiden. Oh gitu ya, langsung diterima ya waktu itu Mas Anies, waktu Ya. ngelamar, langsung say yes. Keponya apa obat kuat Bapak? Bapak tuh kuat banget menghadapi haters. Ya, ya, Bapak tuh ya, kuat ya, banget ya. keliling-keliling kota, nggak capek-capek gitu loh Betul. Oke, silahkan Mas Anies. Ya gini, kalau kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, ya kita nggak terlalu khawatir dengan apa kata orang. Apalagi tadi bicara kata-kata. Lah semua orang nggak usah perintah pakai kata-kata. Memangnya saya madamin api sendirian? Memangnya saya macul sendirian? Enggak kan? Makin diserang, berarti itu adalah aspek kekuatannya. Makin diserang. Makin tidak diserang itu berarti bukan kekuatannya. Jadi ketika diserang, kata-kata, lah barangkali memang itu kekuatannya. Terima kasih, Tapi sudah Mas, diperhatikan. ada batas kata-kata, Mas. Mungkin untuk di publik, untuk di urusan kerjaan. Kalau menurut saya dalam urusan rumah tangga, kata-kata itu yang terendah. Yang penting, Nah, maksud saya, apakah untuk minta kopi sama Mbak Ferry pakai kata-kata? Apakah untuk minta disediain handuk misalnya, itu pakai kata-kata? Kalau enggak, yang bagus tanpa kata-kata, istri sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Gimana? Nah kalau di birokrasi tanpa kata-kata kadang-kadang susah. karena semuanya bukan istri. Semuanya harus perintah. Nah, kalau di Mbak Ferry, Iya. di Mbak Ferry, Nah kalau itu udah jadi kebiasaan. Jadi kan begitu perjalanan ya kalau hidup bersama itu satu sama lain sudah bisa saling ngisi. Kayak kalau kita main badminton tuh, ya badminton nih pasangan tuh nggak usah bilang sama pasangannya, kamu ke belakang ya, saya ke depan. Kalau yang satunya ke depan dia langsung ke belakang. Kalau yang satunya ke kiri langsung ke kanan. Dan itu sudah terjadi chemistry tersendiri. Jadi dalam perjalanan juga di awalnya mungkin mengungkapkan dengan kata-kata, terus sesudah itu berinteraksi,
habis berinteraksi udah saling tahu, saling sensitif, dan sebenarnya di dalam masyarakat kita itu juga begitu. Ada sensitivitas, ada respon tanpa harus ada kata-kata, udah langsung tahu tuh. Nah, ngomong-ngomong soal sensitif, apa yang paling membuat Ibu Ferry sensitif atau marah kalau di rumah? Burung. Burungnya Salah Pak burung Anies. kali. Maksudnya Pak Anies, silakan. Burungnya Pak Anies. Burungnya yang di Iya kan, Pak Anies kan miliki piara Pak burung. Anies. Seperti Dulu, Iya, Pak. dulu itu saya sering lama di pasar burung. Saya sering ke pasar burung. Kalau sekarang sudah jarang. Tapi dulu saya sering ke pasar burung. Di Pramuka itu. Pramuka, Barito, dan Mas di HP saya ini, kalau tulis misalnya Barito, itu berjejer nama tukang-tukang burung, Mas. Sampai sekarang. Jadi kalau saya tulis Pramuka, berjejer itu. Karena saya selalu, kalau jalan dulu SMS-an gitu. SMS-an, kalau ada burung bagus, nah itu kadang-kadang dulu suka nyita weekend. Tapi kalau sekarang udah enggak. Itu yang bikin Bu Tuh, Ferry tuh. marah. Ya, Bete. bisa bilang Bete. jam berapa pulang kalau Berarti urusan benar burung kata, nih. kata Valen tadi ya. Terus jarang sih Ferry marah, Jarang. jarang sekali, Tuh Kiki nggak boleh marah-marah. jarang. Pak, tapi Oke. pernah nggak orang rumah ngekritik kebijakan Bapak sendiri? Kok Bapak ngomongnya gitu sih Pak? Kita kan nggak gitu Pak, gitu ya. Gitu ya. Oh, iya. Bapak Oke. ngapain sih bikin kayak Oke. gitu? Gitu misalnya. Iya, mereka apa ya yang pernah tanya? Pernah juga waktu, terutama waktu di Kemdikbud. Waktu Kemdikbud tuh anak-anak pulang sekolah, ini kenapa pelajaran begini gitu? Kenapa? Oke, Ya walaupun oke. kita yang di kementerian kan juga nggak nulis bukunya gitu ya. Tapi oh iya feedbacknya terus tuh rutin. Ini kan lagi tren mas, anak-anak itu ngikuti jejak orang tuanya, terutama di bidang politik. Kan banyak tuh sekarang orang tuanya di politik, kemudian anaknya juga dipersiapkan di bidang politik. Kira-kira dari 4 orang anaknya Mas Anies, siapa kira-kira yang dipersiapkan mas? The next Baswedan. Iya, kalau dipersiapkan sih secara khusus untuk satu profesi enggak. Karena saya bilang tadi, nanti udah jalan perjalanan hidupnya tuh mereka akan ambil rute masing-masing kok. Tapi yang penting saya kepengen anak-anak tuh jadi pembelajar, mau belajar terus, tapi nggak diarahkan secara khusus untuk politik. Karena memang saya juga nggak diarahkan khusus untuk politik. Sekarang lagi banyak waktu dan energi untuk politik. Tapi kalau lagi bahas enggak ya syukur-syukur yang lain. Nah, yang paling mirip sama Mas Anies siapa dari semua anak-anak itu? Saya. Hey. Loh, bukan, kamu ya. Berarti kamu Kiki Baswedan atau Kiki Saputri? Siapa Mas Anies? Atau yang Anies punya bakat Baswedan di banget. politik siapa kira-kira mas? Kalau bakat semuanya ada. Ada ya? Bakat ada. Ada semuanya, pasti semuanya Kira-kira ada. nanti akan dijadikan wali kota nggak? Wow, ada yang wali Enggak kota. nanya, siapa tahu. Ada yang Ada wakil. ini boleh nambah air lagi nggak Oke, sih? tapi akan nanyanya mendukung. itu loh. Yang pasti akan mendukung ya. Kalau Saya misalnya pokoknya gini, saya akan dukung mereka kegiatan apa. Ada yang kegiatan sosial, ada kegiatan bisnis, ada kampus. Go ahead, nggak ada masalah. itu tadi box Who Am I. Nah, saatnya kita akan jeda dulu. Q&A masih akan hadir dengan box-box pertanyaan lainnya untuk Anies Baswedan. Tetaplah di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.